Yang terakhir aspeknya adalah supplementation atau suplementasi ya. Eh, per definisi gitu. Sebenarnya artinya adalah untuk nourish vital nutrients kita, melengkapi yang kekurangan dari tubuh kita. Dan sebenarnya ini dibutuhkan oleh semua orang. Saya tulis di sini, everyone. Kenapa kok sampai semua orang harus minum suplementasi? Bukannya suplementasi itu adalah tambahan gitu ya? Karena seperti yang kita tahu, tanah kita, unsur hara kita sekarang itu udah jauh banget, tidak sekaya zaman dahulu 20-30 tahun yang lalu gitu ya. Jadi mungkin kebutuhan mineral dan mikronutrien kita mungkin yang dulunya bisa kita makan dari misal nih satu buah jeruk gitu ya. Sekarang nggak bisa, kita harus makan misal 7-8 buah jeruk untuk mendapatkan vitamin atau mineral mikronutrien yang sama gitu. Sehingga menyebabkan volumenya akan terlalu besar kalau kita berusaha memenuhi hanya dari makanan-makanan yang sebenarnya juga udah real food gitu. Sehingga makanya kenapa sekarang itu semua orang membutuhkan suplementasi. Suplementasi ini udah jadi bagian dari good behavior gitu ya, atau healthy lifestyle. Karena kalau misalnya enggak gitu, banyak sekarang kejadiannya. Artinya tampaknya kelihatan baik-baik saja gitu ya. Enggak seperti orang kekurangan makan dalam tanda kutip gitu. Tapi ternyata sebenarnya di dalam tubuhnya bisa saja banyak kekurangan minerals dan mikronutrien lain. Kita sebut dengan hidden hunger malnutrition gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan besarnya adalah gimana caranya kita mensuplementasi badan kita gitu, oke ya. Oke, yang pertama caranya kita kalau milih suplementasi itu ya tentu saja melihat kandungannya ya, ingredients-nya kita lihat. Yang kayak gimana sih kandungannya? Yang pertama, kalau bisa cari yang itu bahan-bahannya benar-benar di explore, diteliti secara detail sampai ke molekulnya. Jadi bukan cuman sekedar tumbuhan A sama tumbuhan B bagus digabung. No, bukan cuman sekedar tumbuhannya, tapi dilihat sampai ke molekul-molekulnya. Itu akan sangat bagus banget kalau kita bisa pilih suplementasi yang seperti itu. Yang kedua, syukur-syukur kalau misalnya produk suplementasinya ini bahkan punya plant research institute sendiri gitu. Jadi dia nanam sendiri, dia teliti, dia bisa kulik gitu, bener-bener sampai ke yang tadi saya bilang ke molekul-molekulnya gitu ya. Yang ketiga, cari yang dia punya campuran dan dosisnya itu sesuai sama evidence base, sesuai sama hasil-hasil penelitian yang udah pernah ada dulu-dulunya. Jadi bukan cuman asal campur, aduk-aduk, dosis tinggi jadi. No, bukan kayak gitu yang mau kita cari. Ya, evidence base yang kita cari. Gitu. Yang pertama ini ya, ingredients. Yang kedua, itu adalah absorpsinya. Oke, tadi udah bahan, sekarang absorpsinya di badan kita. Kita perlu cari suplementasi yang punya teknologi cellular absorption. Jadi penyerapannya itu sampai ke level sel. Gitu. Bukan cuman penyerapan artinya dimakan glek gitu ya, no. Nggak cuman sampai situ. Cari yang sampai level sel. Makanya kenapa tadi di bagian ingredients kita harus cari yang ditelitinya tuh sampai ke molekul gitu. Supaya memang bisa masuk sampai ke sel dengan teknologi-teknologinya gitu ya. Dengan dia punya teknologi cellular absorption, kita jadi nggak ragu. Bioavailability-nya juga jadi tinggi gitu. Bioavailability itu artinya memang apa yang bisa diambil manfaatnya untuk badan kita. Itu istilahnya bioavailability gitu ya. Kemudian masih terkait absorpsi, udah teknologinya bagus, bioavailability-nya tinggi. Kita harus juga percayakan sama yang manufacturing-nya bagus. Jadi teknologi yang kita buat nih nggak sia-sia karena memang di manufacture dengan sebaik-baiknya gitu. Oke. Nah, yang terakhir dari bagaimana cara memilih suplementasi itu kita lihat efeknya, impact-nya gitu ya. Gimana tuh cara nyarinya? Pertama ya, karena dari tadi kita ngomongin epigenetik ya, dan suplementasi ini jadi salah satu bagiannya. Tentu cari yang memang sudah ada penelitian epigenetiknya dong gitu ya. Kita bisa lihat beneran nih, real, udah diteliti, udah publish, ada impact-nya secara epigenetik gitu. Kemudian yang kedua, cari yang memang boleh dalam tanda kutip boleh diresepkan oleh petugas kesehatan, oleh dokter gitu. Contohnya ini yang misalnya
terdaftar di PDR.net atau Prescribers Digital Reference. Ini tuh tempatnya obat dan suplementasi yang memang bisa diresepkan secara legal oleh dokter dan tenaga kesehatan lain. Jadi harusnya udah bukan kaleng-kaleng nih, produk beneran bagus nih kalau udah ada di PDR.net gitu ya. Dan yang ketiga, di balik semua kurasinya, ada Scientific Advisory Board yang mendukung suplementasi tersebut. Nah, itu udah kita semakin lebih percaya lagi, gitu. Oke? Ya, jadi itu 3 cara gimana kita memilih suplementasi yang baik. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya untuk epigenetik dari suplementasi. Bisa dilihat ya di sini ada upregulating, downregulating dari ekspresi gen. Ini akibat si epigenetik itu gitu. Yang memang semuanya fungsinya bagus gitu ya. Ada yang energi producing, ada yang untuk mengontrol inflamasi, ada yang fungsinya sebagai antioksidan gitu. Ada yang untuk brain health, ada juga yang untuk mengontrol gula darah gitu. Jadi ini contoh epigenetik dari suplemen yang bagus sekali gitu. Ini ditelitinya di human liver cells. Oke.